Halo teman-teman semuanya, buat adik-adik yang baru tamat SMA ingin mengambil jurusan kesehatan tapi bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung di Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, di Fakultas Ilmu Kesehatan ini memiliki 3 gedung. Yang pertama ada Gedung Fransiskus, yang kedua Antonius Padua, dan yang ketiga itu Gedung Teresia. Di Fakultas Ilmu Kesehatan ini terdiri dari beberapa jurusan. Yang pertama ilmu keperawatan, teknologi laboratorium medis, keperawatan, kebidanan, dan profesi nurse. Berikut fasilitas kampus Fakultas Ilmu Kesehatan UKMC. Dosen di sini juga sangat ramah loh teman-teman. Nah, ini brosur penerimaan mahasiswa baru ya teman-teman. Nah, di Unika Musikaritas ini bisa daftar kuliah nggak harus ke kampus, bisa daftar melalui online. Nah, buat adik-adik semua yang ingin bergabung bisa hubungi call center yang tertera atau bisa melalui website admisi.ukmc.ac.id. Selamat sore Pak Lili, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gina Fitriana dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan prosedur dari materi sterilisasi alat medis di era pandemi COVID-19. Yang pertama itu sterilisasi dalam pengertian medis, yaitu merupakan proses dengan metode tertentu yang dapat memberikan hasil akhir, yaitu suatu bentuk keadaan yang tidak dapat ditunjukkan lagi adanya mikroorganisme. Sterilisasi cukup banyak. Terus hal-hal yang perlu dilakukan pada sterilisasi yaitu yang pertama, sterilisator itu harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. Yang kedua, itu alat-alat yang akan disterilisasikan itu harus dibungkus dan diberi label. Misalnya yang diberi label dengan jelas itu menyebutkan jenis-jenis peralatannya, jumlah dan tanggal pelaksanaan sterilisasi tersebut. Yang ketiga yaitu alat-alat yang ditata harus berprinsip semua bagian tuh dapat steril. Terus yang keempat, tidak boleh memindahkan alat-alat ke dalam sterilisator itu sebelum waktu mensterilkan itu selesai. Terus yang kelima, memindahkan alat-alat steril itu harus ke dalam tempatnya itu harus menggunakan korentang kecil. Terus yang keenam, saat mendinginkan alat steril itu tidak boleh membuka pembungkusnya. Nah, jika pembungkusnya terbuka, kita harus mensterilisasi ulang. Oke, selanjutnya itu ada prosedur kerja. Yang pertama, bersihkan semua alat-alat yang akan disterilkan. Terus yang kedua, itu alat-alat yang dibungkus itu harus diberi label, yaitu seperti nama, jenis obat, dan tanggal jam sterilisasi. Yang ketiga itu masukkan alat ke dalam sterilisator itu dan hidupkan sterilisator sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu cara mensterilkan. Yang pertama itu dengan menggunakan atau merebus peralatan ke dalam air mendidih itu sampai dengan 100 derajat Celcius dengan waktu 15-20 menit. Itu untuk logam, kaca, dan juga karet. Yang kedua itu sterilisasi dengan stum, yaitu menggunakan uap panas di dalam dengan waktu, suhu, dan tindakan tertentu. Selanjutnya itu sterilisasi dengan panas kering, yaitu menggunakan oven panas tinggi atau untuk logam yang tajam dan lain-lain. Selanjutnya itu sterilisasi dengan bahan kimia, yaitu menggunakan bahan kimia, contohnya seperti alkohol, uap formalin, sublimat, sarung tangan, dan kateter. Kemudian yang terakhir itu pemrosesan alat bekas pakai seperti sarung tangan dan peralatan yang lainnya. Yang pertama itu prosedur kerjanya, gunakan sarung tangan karet yang tebal atau sarung tangan yang terbuat dari lateks. Terus yang kedua itu masukkan benda yang terkontaminasi itu ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Terus yang terakhir itu pastikan semua alat-alat atau benda terendam seluruhnya. Baiklah teman-teman,
Sekian prosedur dari saya, itu prosedur sterilisasi alat medis di era pandemi COVID-19. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore.